Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, perselingkuhan adalah hubungan antara seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Tindakan perselingkuhan termasuk perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Hakikatnya, seseorang yang menikah memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjaga diri dari segala godaan. Apabila seorang suami atau istri tergoda dengan orang lain dan melakukan perselingkuhan, maka salah satu di antara mereka telah mengingkari komitmen pernikahan. Hukum perselingkuhan dalam pandangan Islam. Hukum perselingkuhan dalam Islam tentu saja diharamkan, sebab termasuk perbuatan zina. Rasulullah SAW melarang keras seseorang mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Bukan bagian dari kami orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya." Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis tersebut, Islam memandang buruk perselingkuhan dan perbuatan tipu daya yang dilakukan seorang lelaki untuk menjauhkan perempuan dari suaminya. Sementara pada hadis lain, Rasulullah SAW juga dengan lugas melarang perempuan untuk menuntut seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan maksud menguasai apa yang telah menjadi hak istrinya selama ini. Dalam hadis yang artinya dari Abu Hurairah yang sampai kepada Rasulullah SAW, ia bersabda, "Janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya untuk membalik agar tumpah isi nampannya." Hadis riwayat Tirmizi. Imam An-Nawawi memahami perempuan dalam hadis tersebut ialah pihak ketiga yang ingin merebut suami orang lain. Selain itu, turut diterangkan dalam buku fikih keluarga terlengkap karya Rizam Aizizid, perselingkuhan merupakan penyebab paling utama suami istri bercerai. Perselingkuhan dalam Islam dikatakan sebagai perbuatan zina muhson. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menetapkan hukuman keras bagi para pelaku zina. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Hukum bagi orang yang berselingkuh dan melakukan zina muhson masih dalam sumber yang sama. Orang yang melakukan perselingkuhan dalam pandangan Islam akan dihukum dengan hukuman rajam dan dilempari batu sebagai penebus dosa-dosanya. Hal ini turut bersandar pada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki bernama Ma'iz bin Malik al-Aslam mendatangi Nabi SAW ketika beliau sedang di masjid. Ia berkata, "Rasulullah, saya telah berzina." Mendengar ucapan itu, Rasulullah berpaling daripadanya. Namun orang itu selalu mengulangi-ulangi perkataannya, bahkan bersumpah. Maka Nabi Muhammad memanggilnya dan berkata, "Apakah engkau gila?" Ia menjawab, "Tidak." Nabi SAW bertanya, "Apakah engkau berzina muhson?" Ia menjawab, "Benar." Nabi SAW, "Bawalah orang ini dan rajamlah." Jabir berkata, "Saya adalah termasuk orang yang merajamnya. Kami merajamnya di tempat sholat id. Tetapi setelah ia kena batu, orang itu lari. Kami mengejarnya dan sampai di tempat yang banyak batu ia kami dapatkan dan kami rajam ia di sana." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, dengan demikian hukum perselingkuhan dalam Islam jelas sangat diharamkan karena termasuk dalam perbuatan zina muhson. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kemunculan Dajjal di bumi adalah salah satu tanda kedatangan hari kiamat. Dajjal muncul mengembara ke seluruh pelosok dunia untuk mendapatkan pengakuan atas kekuasaannya dan menjadi pengikutnya. Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab, Dajjala,
yang bermakna menutupi sesuatu. Menurut Kamus Lisanul Arab, menutupi artinya sosok pembohong yang suka menyebar kepalsuan dan menutupi kebenaran. Dajjal adalah penyebar fitnah terbesar di seluruh muka bumi. Ia memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Maka dari itu, perlunya sebagai umat muslim untuk berhati-hati agar tidak terperangkap dalam tipuan Dajjal. Salah satu dalil yang membenarkan kedatangan Dajjal pada akhir zaman kelak disandarkan dari salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Untuk itu, kita perlu memahami siapa saja yang termasuk pengikut Dajjal pada akhir zaman kelak. Berikut 6 pengikut Dajjal yang muncul pada akhir zaman. 1. Yahudi. Kala Dajjal membuat kerusakan dan menebar fitnah di muka bumi, terdapat kumpulan manusia sebagai pendukung utamanya. Dialah orang-orang Yahudi. Sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 64, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut membahas tentang bangsa Yahudi, suatu bangsa yang suka membuat kekacauan di muka bumi dari zaman dahulu hingga sekarang. Dalil lainnya termaktub dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya berbunyi, yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Ashhaban atau Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang, dan mereka memakai tilsan yang menutup pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. 2. Setan dan jin. Golongan pengikut Dajjal berikutnya adalah setan dan jin. Kedua makhluk ini sangat senang menjadi pengikut Dajjal. Setan dan jin adalah salah satu makhluk yang sering menghasut manusia. Selain itu, dia juga membantu Dajjal dalam menghancurkan muka bumi ini. 3. Pelaku seks menyimpang. Pelaku seks menyimpang disebut telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam. Bahkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan mendengar Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Pelaku perbuatan tercela. Pengikut Dajjal selanjutnya ialah orang-orang yang suka melakukan perbuatan tercela. Pelaku itu disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal lantaran suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan sholat, dan pemakan harta riba. 5. Wanita akhir zaman. Wanita akhir zaman juga disebut menjadi pengikut Dajjal karena memiliki keimanan paling lemah di bumi. Hal itu disebut dalam riwayat hadis. Dinukil dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan turun ke Mikronah, nama sebuah lembah yang mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya dan saudarinya dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan diceritakan pula, orang-orang akhir zaman mengikat keluarganya yang wanita di tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. 6. Kelompok Khawarij. Pengikut Dajjal lainnya ialah kelompok Khawarij. Ia adalah sekelompok yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka. Dikutip dari buku Membongkar Ciri Kaum Munafik,
Tafsir Surah Al-Jumu'ah, dan Al-Munafikun karya Said Ali Hamid, Syekh Nasir Makarin Sirozi, Syekh Ja'far Subhani. Kaum Khawarij memang memiliki penilaian sendiri pada Al-Quran. Kaum Khawarij menjadikan ayat Al-Quran, keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah, sebagai slogan. Mereka menafsirkan dengan pendapatnya sendiri, kemudian memerangi Ali bin Abi Thalib karena dinilai berseberangan dengan Al-Quran. Kisah kaum Khawarij ini juga disebut kemunculannya pada akhir zaman dalam riwayat hadis berikut. Akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang pengalamannya kurang, pemahaman agamanya sedikit, akalnya bodoh. Mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasaran. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka ada pahalanya di sisi Allah bagi yang berhasil membunuh mereka. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, itulah 6 kelompok pengikut Dajjal. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.